Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini pelajaran kita yang akan dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Muhammad Fatih pada sore hari ini dimulai pukul 16.00 sampai dengan 17.00. Selama 2 jam kita belajar kitab Tatsib. Hari ini kita membahas tentang Al-Hajr, larangan mengelola harta. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang larangan mengelola harta. Di harta yang berhak dikelola dan yang tidak berhak dikelola. Maka pada pelajaran ini akan dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Fatih. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan pada kesempatan pembelajaran kitab Tatsib ini bisa menambah wawasan ilmu kita untuk mengamalkan agama-agama Allah Subhanahu wa taala dalam perjuangan kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pada bab kedua nanti akan dilanjutkan tentang hukum tasyaruf anak kecil, orang gila dan orang bodoh. Itu 2 bab yang akan dibahas oleh guru kita Al-Ustadz Muhammad Fatih. Jangan lupa para penonton untuk like dan subscribe-nya untuk terus berkarya, dan Anda bisa menonton terus-menerus mengikuti pengajian ini, kajian kitab Tatsib ini sampai selesai. Nanti mungkin ada selama 4 bulan pertama kita akan share terus-menerus pembelajaran kitab Tatsib ini. Demikian para pemirsa, terima kasih, semoga manfaat, selamat menonton, dan semoga bisa manfaat untuk kita semua umat Islam seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lancar standar berpaniban ya. Sampai tingkatan waleh. Kita mulai dengan sedikit membacakan fadilah amal. Pahala tahajud dan qiyamul lail. Kata-kata qiyamul lail itu lebih umum dari tahajud. Kalau yang namanya tahajud, sesuai arti tahajud itu sendiri, bangun setelah tidur tahajud niku. Makanya nanti dengan lek-lekan sama sekali nggak tidur, sholat terus di malam itu dapat pahala qiyamul lail, sholat malam, tetapi tidak mendapat pahala tahajud, karena yang namanya tahajud harus didahului tidur walaupun singkat. Tapi lepas sholat isya nunggu wiritan imam lama, dekluk lending keluk lenggah maten tidur, terus amin terus wungu melek niku berarti pun sudah tidur dulu, berarti langsung bisa tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Rata-rata sahabat niku
kebanyakan mereka tidur segera setelah isya. Suasana waktu itu sangat mendukung. Belum ada listrik, belum ada HP, belum ada ini itu. Sepi seperti di desa terpencil begitu. Ya terus ngapain? Ya cepet tidur mawon. Akhirnya kemudian bangun paling sedikit niku sepertiga malam akhir, paling sedikit jame wonten pundi betul wonten nih wonten. Terus sepertiga malam niku mulai kapan sih? Mulai masuk maghrib itu sudah dihitung malam. Terus pinten jam berarti ngantos subuh. Mboten ngantos. Bukan sampai masuknya sampai adzan subuh. Setengah 5, jam 4, setengah 5. 10 jam. 10 jaman. Lebih dikit. Jadi paling sedikit niku sepertiga malam akhir bangun para orang-orang dulu itu. Berarti bangun malam niku 3 jam lebih. Berarti bangun jam berapa itu kalau sekarang? Subuh setengah 5. Tarik 3 jam setengah ke belakang. Jam pinten niku? Setengah 2. 4 jam 2. Jam 2 sampai pagi. Menjelang subuh tidur sebentar. Habis itu tidur setelah tahajud nih gue. Ada namanya itu? Namanya nggih tidur menjelang subuh. Tapi niku sulit nih, sunah niku. Itu jam 2 bangun, sholat, iritan, baca Quran, sampai menjelang subuh tidur sebentar, bangun lagi ketika adzan subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Isra Allah Ta'ala berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajudlah kamu di sebagian malam sebagai sebuah nafilah, ibadah tambahan bagi kamu. Asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan itu Allah Ta'ala akan memberikan kamu maqam mahmud. Maqam mahmud niku menurut sebagian para ulama maqam memberi syafaat. Diizinkan untuk memberi syafaat bagi umat. Kata-katanya niku saged dados asbab hidayah, asbab kebaikan menolong umat. Niku syaratnya kedah tahajud. Terus dai kok mboten tahajud, niki keajaiban dunia. Itu syarat dapat maqam mahmud, kata-katanya jadi berat, mudah diterima umat, diikuti oleh umat, sehingga membuat umat selamat. Niku syaratnya tahajud. Wadah sangat niki. Dalam surat Az-Dzurriyyat Allah Ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa, mereka dalam surga-surga dan mata air yang mengalir. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil pemberian-pemberian dari Tuhannya. Terus diceritakan kok bisa ke surga itu amalannya apa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Dulu ketika di dunia mereka termasuk muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Napa niku? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dulu mereka ketika di dunia
sedikit tidur di malam hari. Wa bil asharihum yastaghfirun, menjelang subuh yang namanya waktu sahur mereka istighfar. Jadi istighfar yang terbaik itu yang dibaca di waktu sahur. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan di dalam harta mereka ada bagian bagi orang-orang yang meminta dan orang-orang yang terhalang. Terus Allah ceritakan, ini loh orang-orang ahli surga udah enak-enak. Dulu ketika di dunia termasuk orang yang berbuat baik, sedikit tidur malam, istighfar di waktu sahur, dalam harta mereka ada hak untuk orang yang meminta-minta dan orang yang terhalang. Satu lagi, ini terhadis sahih ugi ini. Dari Sayyidina Abu Hurairah, Nabi bersabda, segala sesuatu khuliqa minal ma', diciptakan dari air. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, beritahu kepadaku, kabarkan kepadaku satu amalan yang jika aku amalkan maka aku akan masuk surga. Kabarkan kepadaku satu amalan yang jika aku kerjakan aku akan masuk surga. Maka Nabi bersabda, at'imit ta'am, berikan makanan, wa afsis salam, sebarkan salam, wasilil arham, sambunglah silaturahmi, wa sholli bilail wan nasu niyam, salatlah di malam hari sedangkan manusia dalam keadaan tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Memberi makanan, menyebarkan salam, menyambung silaturahmi, dan sholat di malam hari ketika orang-orang banyak sedang tidur. Insyaallah niat Pak nggih. Lah menika seandainya terlewat malam itu, maka disunahkan dikodok pagi harinya atau siang harinya, terutama yang lebih bagus lagi sebelum zuhur. Amalan-amalan malam yang terlewat, wirid-wirid malam itu dikodok sebelum zuhur, nanti masih akan mendapatkan keutamaan yang sama. Masya Allah. Setelah amal-amal tadi, itu ada Ustaz nyampaikan untuk menjamaah musola kita, maka kita disunahkan untuk keliling langsung membaca surat tersebut. Sangat bisa Pak. Terus yang ditanyakan ini kenapa nih Pun ya? Maksudnya Pun, apakah hal seperti ini disyariatkan begitu atau terus setiap ayat-ayat Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran itu ada fadilahnya, ada keutamaannya. Kalau dalil secara umum, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Semua kalimat-kalimat dari Allah bisa digunakan untuk perlindungan. Ini diantara kesimpulan dari hadis Nabi, ini hadis sahih. A'udzu, aku berlindung, bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah, at-tammati yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan segala sesuatu yang Allah ciptakan.
Kesimpulan di antara kesimpulan ini, semua kalimat Allah bisa digunakan untuk doa, minta perlindungan, macam-macam. Nah, termasuk ayat kursi. Dan menurut pengalaman orang-orang soleh, niki ayat kursi niki nggih punya fadilah banyak sekali, terutama untuk penjagaan. Maka boleh kita keliling kampung sambil baca ayat kursi, niatnya supaya jadi penjagaan kepada kampung itu, penjagaan agamanya umat di kampung, penjagaan apa namanya hati jamaah musola. Pokoknya niatnya mau diluas-luaskan boleh saja. Tidak ada satu kemuskilan, keanehan pun dalam hal ini. Maksudnya ini kan doa. Doa apa saja boleh kita panjatkan kepada Allah. Nah, doa ini kita perkuat dengan kita baca ayat kursi. Terakhir itu untuk mengodok 400 tahun. Ada kadang-kadang kita baca, kadang-kadang kita dengar atau kita baca model-model seperti ini. Ada sholat di malam, sholat malam nisfu Sya'ban. Ini mau sholat kafaroh Ramadan akhir. Nanti sholat apa di hari Muharram. Hal-hal seperti ini banyak dibahas oleh para ulama. Dan kebanyakan sholat-sholat yang seperti ini hadisnya sangat dhaif, bahkan dikira maudhu' palsu. Maka tidak boleh kita amalkan. Kalau ngamal misalnya yang mudah sholat nisfu Sya'ban, kalau kita ketika mengamalkannya, ini malam nisfu, ini kan malam nisfu Sya'ban, saya mau sholat malam nisfu Sya'ban. Dalam persangkaan kita ada sholat khusus, sholat nisfu Sya'ban. Ini nggak betul angsap, haram bahkan. Tapi kalau kita begini, kalau ini jadi boleh. Kalau sikapnya ini kan malam nisfu Sya'ban, malam yang mulia, saya mau perbanyak sholat, boleh kalau gitu. Kita bukan mengkhususkan ini sholat khusus, sholat malam nisfu Sya'ban, bukan. Tapi ini kan malam yang mulia, akan saya perbanyak untuk sholat. Atau saya mau sholat hajat, boleh. Tapi kalau ngaten ya, saya ketipun pahami ya. Orang-orang tarekat itu punya sholat macam-macam, Pak. Ada sholatnya itu kafaratul baul, sholat kafaroh kencing. Pripun iki? Boleh nggak? Ini kalau kita pahami, ini sholat hajat. Hajatnya apa? Hajatnya minta kepada Allah supaya diampuni. Kalau dalam perilaku urusan kencing ada yang keliru, nggak disadari, semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Ada sholat malis yang kalau orang belum biasa dengar ngeri, tapi kalau di sini nggak ada. Sholat ta'atus syekh, sholat taat guru. Nah, berapa nih? Bid'ah. Buatan niki dipahami mawon sholat hajat. Hajatnya apa? Ya Allah, saya punya hajat, mudahkan aku untuk taat kepada guru. Terus nek ditulis ngoten nggih. Sholat hajat,
supaya mudah taat guru. Tapi kan ya panjang ngeten Pak. Usolli salat hajat supaya mudah taat guru. Lah niki dihapus langsung salat taat guru. Nah, maksudnya salat hajat rupine supaya dimudahkan oleh Allah untuk taat guru. Ngoten niku. Lah nek ngoten niku jadi boleh. Dan memang seperti itu. Dalam bab wudu ada satu hadis yang sangat dhaif, bahkan dibilang maudhu oleh sebagian ulama. Nggih menika mengusap leher. Nah, mengusap leher. Jadi kalau kita ketika wudu mengusap leher dengan meyakini bahwa mengusap leher ini bagian dari wudu, kita mengusap leher dengan meyakini ini ada keutamaannya, haram karena hadisnya dhaif. Tapi kalau jenengan ngusap leher ben seger ngoten ya. Ini mboten napa-napa. Jadi sesuatu amalan itu jadi bid'ah ketika diyakini bahwa itu adalah satu amalan khusus, padahal ternyata hadisnya sangat dhaif atau bahkan maudhu. Mungkin jadi nggak boleh, bid'ah mungkaroh, jadi bid'ah yang harus diingkari. Tetapi kalau kita amalkan, ya kita ngusap leher, kita rapi enak anak orang ngusap leher dan seger, buat nopo-nopo nek. Mata je, Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Meneruskan pertanyaan yang awal tadi, baca ayat kursi. Termasuk salah satu ajaran syariat Islam itu ada yang namanya doa dengan tawasul, Pak. Doa dengan tawasul. Tawasul niku napa Pak? Tawasul niku. Tawasul niku dari kata-kata wasilah. Tawasul niku membikin perantara. Menggunakan sebuah perantara. Seperti ini, saya menulis tawasul dengan spidol. Saya menulis dengan perantara spidol. Niki doa tawasul niki pripun ceritane? Minta kepada Allah nih, minta kepada Allah, dan permintaan itu dikuatkan dengan kita menyebut hal-hal yang dicintai Allah. Dan itu sangat wajar. Orang-orang Wahabi mengatakan tawasul ini syirik, padahal ini hal yang sangat wajar. Dan ini macam-macam Pak yang ada tawasul dengan zat Allah. Contohnya ngeten, Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari Engkau. Aku berlindung dengan zatmu dari Engkau. Maksudnya dari kemurkaanmu. Niku tawasul dengan zat Allah. Ada tawasul dengan asma Allah.
kita doa, dan doa ini dikuatkan dengan kita menyebut asma-asma Allah, termasuk ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum niku. Ngoten niku, Pak. Muji-muji Allah dulu niku tawasul dengan asma Allah. Ada tawasul dengan zat Nabi. Tawasul dengan zat Nabi, seperti doa yang Nabi ajarkan kepada seorang sahabat yang buta, Sayyidina Imran ibnu Husain. Niku doanya, ya Allah, dengan keberkahan baginda Nabi sembuhkan mataku. Ini namanya tawasul dengan zat Nabi. Ada tawasul dengan amalan kita, Pak. Kisah yang masyhur 3 orang yang apa nih, ya? Nah, tertutup di sebuah gua, tertimbun batu di sebuah gua. Ya Allah, dulu saya pernah melakukan amalan begini. Jika amalan itu Engkau ridhoi, ya Allah, Engkau terima, bukalah pintu gua. Itu tawasul dengan amalan kita. Ada tawasul dengan orang soleh, dengan keberkahan Syekh fulan, ya Allah, saya minta begini, boleh. Ini mintanya kepada Allah juga. Tapi kita menyebutkan orang-orang soleh yang dicintai Allah untuk menguatkan permintaan ini, wajar. Dan orang soleh itu kenapa kok bisa jadi soleh, Pak? Pertanyaannya, kenapa orang itu soleh bisa jadi kekasih Allah? Hakikatnya juga karena dia amalan yang dicintai oleh Allah. Maka sebetulnya tawasul dengan orang-orang soleh ini juga tawasul dengan amalan aslinya. Tawasul dengan orang-orang soleh, sebagaimana setelah Nabi wafat, pernah terjadi satu musim kekeringan, kemarau. Akhirnya seorang sahabat, beliau doa, ya Allah, dulu kami bertawasul dengan nabimu, kemudian Engkau turunkan hujan. Sekarang kami bertawasul dengan pamannya nabimu, Sayyidina Abbas. Jadi pamannya Nabi digunakan untuk tawasul. Akhirnya Allah turunkan hujan juga. Maksudnya nih, lah termasuk nih, ini gimana? Dengan zat Allah, dengan asma Allah, zat Nabi, amalan kita. Seperti Sayyidina Khalid bin Walid, beliau menyimpan rambutnya Kanjeng Nabi, taruh di kopiah beliau. Nah termasuk dengan ayat kursi termasuk amalan atau kalimat-kalimat Allah tadi. Orang soleh itu termasuk pada iman bisa. Monggo sembarang. Niku kirim pahala lah, kirim pahala, kemudian kita doa. Bukan tawasul. Ngirim pahala niku sampai Pak nggih. Niku mun sepakat jumhur ulama, kita melakukan sebuah amalan, kemudian pahalanya kita kirimkan ke orang-orang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup sekalipun, ini bisa sampai. Doa, ada doa. Begini, niki kalau sampainya semua sepakat sampai nggih ulama, kecuali yang aneh-aneh itu.
Sing mboten purun dikirimi niku. Ini salah piyambak mboten purun. Wa masalama. Kata saya kurang besar ya. Amalan yang dikirimkan pahalanya maka akan sampai. Ya cuman ada khilafiyah begini Pak. Ada khilafiyah dalam tata caranya. Dalam tata cara. Sebagian ulama mensyaratkan harus ada doa. Ada yang mensyaratkan harus ada doa. Pripun niku? Ya Allah, sampaikan pahala amalan ini kepada fulan. Ini ada ya Allahnya, Pak. Lewat Allah. Ini ngoten niku. Menurut pendapat yang harus ada doa ini kalau cuma diniatkan nggak sampai. Ngoten ya. Maka yang paling aman kita ada begininya nih. Ini keluar dari khilafiyah. Ya Allah, pahala amalan ini sampaikan ke fulan. Nah, anak ngoten niku pun jelas sepakat. Terus ada yang mengatakan cukup dengan niat. Ini yang banyak diikuti oleh orang-orang ahli tasawuf. Cukup dengan niat. Dan mereka sudah melihat buktinya. Sampai. Cukup dengan niat sudah sampai. Ada lagi hampir sama dengan cukup dengan niat nih. Ku hadiahkan dengan menghadiahkan. Dengan menghadiahkan, ku hadiahkan ngoten niku sampai. Adapun masalah dilapatkannya itu mboten menjadi syarat Pak. Jadi pelafatan itu tidak menjadi syarat. Dalam sebuah doa dengan hati pun itu pun sudah mencukupi. Adapun kalau dilafatkan tentu lebih memantapkan hati. Ini kesimpulannya Pak, kesimpulannya ini. Zina nang pertama niku pun jelas sampai. Anune ngaten masalah Muhammad sekedap. Satu pembandingnya begini Pak. Seperti kita doa minta ampunan. Kita doa memintakan ampun untuk orang tua kita. Ampunan ini milik siapa sih? Ampunan ini milik Allah. Kita nggak berhak mengampuni. Ampunan yang itu haknya Allah, itu pun bisa kita minta, terus kasihkan kasih fulan. Apalagi amalan yang sudah kita kerjakan dan sehingga kita sudah berhak atas sebuah pahala. Pahala memang sudah jadi hak kita. Tentu lebih boleh untuk kita sampaikan ke fulan. Sakitipun pahami ya. Ampunan yang hak Allah saja bisa kita minta, kasihkan ke fulan. Apalagi yang sudah pahala yang sudah jadi hak kita. Budi bang. Oh contohnya, nih, a'udzu bika minka misalnya.
Bikanya ini bikanya dengan engkau. Ini sebuah hadis. Kita gunakan untuk doa-doa yang lain boleh. Allahumma bika ya Allah. Ya Allah, dengan engkau ya Allah aku minta ini boleh. Bika ya Allah aku minta ini. Bika ya Allah aku minta ini. Nggih. Bika dengan engkau. K itu engkau. Bi itu dengan, K itu engkau. Belakang, J. Misalnya mengaji puasa dan sebagainya, apakah pahalanya itu otomatis termasuk pada orang tua kita? Allahumma sholli ala Muhammad. Pahala secara khusus mboten. Nih. Pahala ngaji kita ini apakah secara khusus jadi pahala orang tua kita juga? Mboten. Tapi pahala orang tua dapat pahala secara umum. Nih. Karena dia mendidik anaknya yang baik, akhirnya dapat bagian dari pahala secara umum. Bentuknya bagaimana? Wallahu a'lam. Nah, kalau Anda pengen orang tua pun dapat bagian pahala secara khusus, dihadiahkan itu tadi. Mata J. Monggo. Niki sebetulnya nggak ada hubungannya dengan orang itu masih hidup atau sudah meninggal. Sudah saya hapus. Karena mintanya kepada Allah ini Pak. Ini tawasul ini jangan dipahami sesuatu yang aneh. Ini doa kita kepada Allah. Cuman kita menyebut hal-hal yang dicintai Allah. Orang yang masih hidup yang soleh dicintai Allah, betul? Dicintai Allah. Kalau sudah meninggal, ketika hidup dicintai Allah, ketika sudah meninggal tetap dicintai. Nggak ada hubungannya sebetulnya dengan orang ini masih hidup atau sudah wafat. Doanya kepada Allah. Terus doa ini dikuatkan dengan kita menyebut hal-hal yang dicintai oleh Allah. Bisa itu orang soleh, masih hidup atau sudah wafat, atau itu zat Allah sendiri. Allah itu pun memuji diri dia sendiri, Allah. Atau itu amalan-amalan, atau itu kalimat-kalimat Allah, asma-asma Allah. Terus tidak ada kaitan dengan orang itu harus sudah hidup, sehingga kalau sudah wafat nggak bisa pun buat nanti kaitan. Betul Mas? Terus saya dipahami nih, mintanya itu ke Allah. Permintaan ini dikuatkan dengan menyebut hal-hal yang dicintai oleh Allah. Rupine niki macam. Saya pernah mengikuti itu kalau tadi sampaikan zat Nabi, zat Nabi, namakan zat Nabi. Tapi yang saya dengar waktu itu ya Allah, ya Rasulullah. Itu apakah yang dimaksud ya Rasulullah itu menyebut zat Nabi itu tadi? Bukan kalau tadi yang dicontohkan Ustaz dengan keberkahan Nabi kan gitu. Nah ini ya Rasulullah. Zihniku
asalkan orang itu menata hatinya mboten napa-napa Pak. Dalam sebuah hadis disebutkan, uridat alayya a'malu ummati, ditampakkan kepadaku amalan-amalan umatku. Jika umatku beramal dengan amalan yang bagus, maka aku memuji Allah. Jika umatku melakukan amalan-amalan yang buruk, aku mintakan istighfar bagi mereka. Terus termasuk kita dalam membaca tasahud, Pak. At-tahiyyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Lepas itu assalamu alaika. Assalamu alaika niku maknane napa, Pak? Semoga keselamatan atas engkau, seolah-olah Nabi itu di depan, Pak. Jadi dari lafaz tasahud ini pun bisa kita ambil kesimpulan, salam kita ini akan disampaikan oleh Allah kepada Nabi. Nabi itu mendengar salam kita dan beliau akan menjawabnya. Maka sebagian orang itu Masya Allah sampai tingkatan karena mereka mengingkari hal ini, Pak. Ini mungkin salah. Ini hadisnya kan sahih banget nih, Pak. Sahih agem banget nih ya. Assalamu alaika. Orang-orang yang mengingkari hal ini, menafikan sama sekali itu sampai mungkin ini keliru dulunya itu. Mungkin itu assalamu alaihi, semoga keselamatan ke atas dia. Jadi ulama ini, ulama yang aneh-aneh niku wau niku menafikan assalamu alaika sampai tingkatannya seperti itu. Masya Allah. Kepada Rasulullah kok sikapnya seperti itu. Niku teng Quran wonten wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau katakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Jangan. Bahkan mereka ini hidup di sisi Tuhan mereka dapat rezeki. Ini padahal orang biasa mati syahid itu karena ketinggian derajat syahid niku dapat seperti itu, Pak. Ini orang biasa. Bagaimana kalau para nabi? Bagaimana kalau Sayyidul Anbiya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hal ini sangat wajar dan inilah yang dipahami oleh para ulama-ulama kita sudah lebih dari 1000 tahun ini, Pak. Hanya saja sekarang ini hal-hal seperti ini mau dihapus dengan halus sehingga umat ini hilang hubungannya dengan orang-orang soleh itu menipis, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan selalulah kalian beserta orang-orang yang shadiqin. Kebersamaan, kebesertaan ini bisa zahir, bisa batin. Bisa secara zahir, bisa secara batin. Secara zahir kumpul bareng begini. Secara batin ya, ketika kita sholat misalnya, merasa sholat dulu para nabi juga sholat, para sahabat sholat, orang-orang soleh sholat, aku pun sholat, mengikuti mereka-mereka itu. Kita ngaji begini, dulu para sahabat juga duduk ngaji di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun ngaji, meneruskan majelis-majelis beliau. Ini termasuk bagian wa kunu ma'as shadiqin, besertalah kalian bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang kokoh dalam mengamalkan agama, benar dalam mengamalkan agama. Mana sih? Oh, masyaallah Muhammad. Jam pinten menika? Kita lanjutkan pasal berikutnya tentang Oh, Akbar.
Monggo. Kita sudah ada bimbingan dari kiai. Nggih. Kita ikuti saja. Kemudian ini yang sering kita lakukan, kami ada keraguan sehingga sering kami tinggalkan. Kita yang istiqomah yang sudah kita lakukan yaitu tahajud, hajat, tasbih, duha, awabin dan sebagainya. Yang masih ada keraguan seperti birrul walidain, Lailatul Qadar, Dzaful Bala, Hizbus Sa'ban, Rabu Kasan. Ini saya belum punya ilmunya, diberi pencerahan, sehingga belum berani mengamalkan. Niku supaya boleh dijadikan itu semua sholat hajat. Sholat hajat kapan saja kan boleh Pak? Hajat apa saja boleh? Sholat hajat kapan saja boleh. Untuk hajat apa saja juga boleh. Ya, sholat hajat. Hajatin apa? Supaya ditolong Allah untuk birrul walidain. Disingkat sholat birrul walidain. Aslinya sholat hajat yang hajatnya adalah meminta kepada Allah supaya diberi taufik agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Panjang Pak. Disingkat sholat birrul walidain. Dalam hati langsung cepat. Hati itu kan bergerak cepat Pak. Dalam hati pun langsung niki otomatis niki hajat supaya diberi taufik birrul walidain. Salat napa malih Pak? Dzaful Bala, salat hajat, hajate dzaful Bala. Nggih, salat hajat supaya ditolong oleh Allah, diberi taufik pas nanti bisa nemui Lailatul Qadar. Ingat niku Pak. Nggih, salat hajat. Ikromnya itu langsung singkat saja. Singkat saja boleh. Langsung. Enggak apa berarti. Mboten apa-apa. Dimaknai sebagai sholat hajat. Bukan sholat yang khusus. Ada sholat baru khusus namanya sholat birrul walidain. Mboten asal ya mboten. Tapi ini sholat hajat. Saya dengar imamnya harus alih sunatan birrul walidain ini saya dengar. Lagi mboten apa-apa. Kalau itu dipahami sholat hajat. Boleh. Nah. Sholat Rebo Wekasan niku nggih dipahami ngoten mawon. Sholat hajat Dzaful Bala ya. Rebo Wekasan niku niku nggih enten dalile nek disambung-sambungne kali para ulama nggih enten dalile Pak. Biyaumi Nanti supaya kula di hari naas yang mustamir berterusan. Al-Quran wonten fi yaumi nahsin mustamir namaten kelanjut. Fi yaumi nahsin mustamir. Di hari naas yang berterusan. Lah niku sebagian ulama memaknai itu hari Rabu. Kejadian turunnya azab di sebuah kaum yang disebut di hari naas yang kenaasannya itu mustamir berterusan. Niku pas hari Rabu. Dan termasuk kesunahan kenapa kita malam hari Pak disunahkan untuk menutup gelas-gelas minuman kita Pak. Betul ya? Kalau nggak ada, lintangkan sebuah batang kayu dengan menyebut asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki penangkal apa niki Pak? Semut sangat mlebet niki Pak. Niki penangkal balak. Yeah. Jadi balak-balak niku banyak diturunkan pada malam hari secara gaib.
Sehingga terkadang kan kalau minuman kita nggak ditutup seperti itu, nanti pas ada penurunan bala bisa kena bagiannya, maka disunahkan untuk ditutup. Kalau nggak bisa ditutup, diberi ya, kayu melintang dengan menyebut asma Allah ketika kita meletakkannya. Seperti nggih ngoten. Terus memang ada, turunnya balak-balak ini memang ada. Dan pengalaman orang-orang soleh terdahulu, di hari Rebu akhir bulan Safar itu banyak sekali diturunkan balak. Akhirnya orang-orang pada sholat hajat, hajatnya daf'ul balak, sholat hajat untuk menolak balak. Ya karena sholatnya itu di Rebu akhir, akhirnya disebut Rebu Kasar. Aslinya kan sholat hajat, maka kita maknai saja itu sebagai sholat hajat, maka jadi boleh. Kalau dimaknai sebagai sholat khusus, disunahkan sebuah sholat khusus di Rebu akhir bulan Safar, bid'ah mboten angsal. Nggih, mboten angsal. Tapi kalau kita sholat hajat, sedangkan sholat hajat boleh kapan saja, hajat apa saja boleh. Saya ingin sholat hajat di Rebu akhir, boleh saja. Mantan niku, mantan ya. Niku nggih. Kedai dijelaskan bahwa ini adalah sholat hajat untuk tolak balak. Oh, pinten menit malih niki? Ya, terus materi jual beli ini makanya gak ada mahrim mau nih berarti tanggung nggih. Monggo. Setiap kita memulai sesuatu amalan membaca ta'awudz dan basmalah. Adakah amalan yang lebih tua daripada basmalah? Berikut maksudnya dengan amalan lebih tua nih. Kalimat yang lebih utama apa daripada basmalah? Duka nggih bener. Ngeten sekedar dianggap ada, bisa saja. Apa yang lebih dulu nggih noto ati riyen. Natine di madhepne teng Gusti Allah riyen nembe bismillahirrahmanirrahim. Dianggap mboten enten nggih saged mawon. Wong kitabullah man niku pertamane nggih bismillah. Nggih. Ingkang kados ngeten-ngeten iki didamel gampil nggih mawon nggih. Tidak ada menama khusus, jangan melakukan yang boleh. Ribet? Saya pernah dengar sholat malam itu tidak ada nama khusus, ya sholat malam saja ada sholat tobat, sholat hajat, sholat tasbih. Nggak boleh maksudnya. Artinya sholat malam saja, tapi nama-nama itu dulu tidak ada. Dulu nggak ada nama maksudnya. Jadi sholat malam ini saya pernah dengar itu kan kalau kita sholat tasbih malam hari kan jelas boleh. benar, namanya deh spesial nama tasbih, obat, hajat. Kenapa nggak boleh? Bukan nggak boleh.
nggak ada namanya kan? Hanya sholat malam saja. Ini saya pernah dengar. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilihat dari waktunya dikerjakan malam hari, ya berarti sholat malam bagian dari qiyamul lail. Tapi kalau dilihat dari niatnya adalah sholat hajat, ya sholat hajat. Untuk ada namanya ini sholat hajat. Ya tetap, sebetulnya tetap. Dilihat dari niatnya ini sholat tasbih, ya berarti sholat tasbih yang dikerjakan di malam hari sehingga dapat bagian dari qiyamul lail juga. Ada satu sholat yang namanya sholat mutlak. Sholat mutlak itu apa? Yang penting pengen sholat. Aku sholat Allahu Akbar, usolli Allahu Akbar tanpa judul. Ini boleh. Kita bingung nih, mau sholat apa? Ini sudah sholat apa ya, tanpa nama. Saya sholat Allahu Akbar di hati, cukup. Ini namanya sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada batasan, tidak ada batasan nama. Atau yang dimaksud begini, adapun penamaan sholat hajat, nah itu baru datang setelahnya. Memang benar. Nabi tidak pernah menamai ini sholat hajat, betul. Ini sejarah. Para ulama setelahnya yang menamai. Untuk memudahkan, untuk memudahkan. Nabi cuma bersabda, kalau kau ada hajat maka sholatlah 2 rakaat, kau baca ini kemudian sampaikan hajatmu. Sholatlah 2 rakaat, bukan sholatlah hajat 2 rakaat. Disimpulkan ulama ini sholat hajat. Tapi kalau penyampaian itu maksudnya untuk menyalahkan yang namai, keliru jadinya. Cuman dia sampaikan dulu Nabi tidak pernah kasih nama. Niku nanti jangan-jangan ada, kalau namai jadi salah. Betul. Gimana napa-napa. Memang termasuk sholat taraweh itu nggak ada nama taraweh itu. Nama taraweh itu diberikan karena antara satu sholat dengan sholat berikutnya diselingi dengan taraweh, istirahat taraweh nih Pak. Akhirnya disebut sholat taraweh. Dulu ya tenang ya qiyamul lail pada malam Ramadan. Nabi nggak pernah menamai. Tapi kemudian disebut taraweh untuk memudahkan. Sampun cekap ya. Ini kau pun nenggo napa nika. Allah Akbar. Tambah seru, tambah semangat nih Pak Korban. Allah Akbar. Mugi-mugi ditampi sedanten oleh Allah Ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.